Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, bertemu lagi dengan Bu Ella di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sebelum memasuki materi, sudah siapkah kalian menerima materi ilmu pengetahuan sosial pada kali ini? Sudah siap ya? Oke, sekarang kalian siapkan buku paket IPS BSE kelas 7, buku tulis, dan alat tulis untuk menerima pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum memasuki materi, yuk kita ketahui dulu peta konsep, sumber belajar, tujuan pembelajaran, dan skenario pembelajarannya. Ini adalah peta konsep pembelajaran kita pada video kali ini ya anak-anak. Kita akan mempelajari bab 1 lanjutan dari kemarin, yakni judul babnya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, dan subbab materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu membahas materi kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah sumber belajar yang Ibu pakai. Yang pertama, buku IPS BSE kelas 7, dan yang kedua, buku PR IPS Intan Pariwara kelas 7 semester 2. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan kegiatan produksi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kegiatan konsumsi, dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan kegiatan distribusi. Nah, berikut ini adalah skenario pembelajaran yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Untuk yang pertama yaitu ada pembukaan dan apersepsi. Yang kedua, dalam inti pembelajaran ada pembelajaran yang harus dilakukan yaitu pembelajaran berbasis aktivitas. Dan yang terakhir, terdapat penutup yang nanti anak-anak semua memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran kali ini. Tapi teman-teman, seperti kemarin, nanti di tengah-tengah video ada tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada jam pelajaran kali ini juga di kolom penugasan Edmodo yang sudah Bu Ella buat. Sebelum kita belajar, anak-anak semuanya, masihkah kalian ingat dengan materi kemarin? Masih ya? Ya, materi kemarin kita membahas tentang kelangkaan, kebutuhan, tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Apa ya hubungan materi kemarin dengan materi kali ini, yaitu kegiatan ekonomi? Oke, kemarin kita tuh sudah membahas bahwa kebutuhan itu, dalam memenuhi kebutuhan, setiap orang itu melakukan tindakan. Kalian sadar tidak? Setiap kegiatan ekonomi pasti tergantung dari tujuan tiap-tiap individunya. Dalam kegiatan ekonomi, ada yang dinamakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum kita mempelajari materi, Bu Ella mau bertanya dulu teman-teman. Apakah teman-teman di sini ada yang suka es krim? Bu Ella juga suka es krim. Nah, untuk memahami kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, yuk kita lihat video ini tentang pembuatan es krim di pabriknya. Wah, es krim! Kalau ada persediaan es krim, belajar dan bekerja di rumah jadi makin asik nih. Sensasi dingin pada es krim dan warna-warni menarik bisa bikin suasana hati jadi baik. Gak cuma itu aja, menurut penelitian, rasa manis yang kita rasakan dari es krim bisa melepaskan stres dan menciptakan rasa happy. Wah, pas banget kan? Soalnya kalau kita bahagia, sistem daya tahan tubuh kita juga bisa bekerja secara maksimal. Teman-teman, mau lihat es krim yang lebih banyak lagi nggak nih? Juga rasa dan bentuk yang menarik? Yuk, kita kemon! Oh iya,
Teman-teman tahu nggak kenapa makanan beku yang satu ini disebut dengan nama es krim? Ini dikarenakan bahan baku yang dipakai menggunakan produk susu berupa krim yang mengandung lemak hewani. Kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang loh. Makanya salah banget mitos yang bilang es krim nggak ada gizinya. Dalam tangki pengadukan ini, semua bahan dasar dicampur menjadi adonan es krim. Oh iya, setiap rasa dalam es krim nantinya juga dicampurkan dalam adonan es krim ini. Pabrik es krim yang telah dirintis sejak tahun 1972 ini punya dua jenis kemasan es krim. Pertama, ada yang berbentuk cup atau wadah untuk menampung es krimnya. Kemasan es krim dengan wadah seperti ini dijamin anti repot-repot klep deh. Gak usah takut belepotan lagi. Biar membeku sempurna, setelah dikemas, es krim cupnya dimasukkan lagi ke dalam lemari pendingin. Lalu ada es krim yang menggunakan stick. Cara mengemasnya pun berbeda. Adonan es krim diisi ke dalam cetakan yang sangat dingin sampai membeku. Kemudian stick tinggal dimasukkan ke dalam cetakan es krimnya. Dan tada! Es krim sticknya sudah jadi deh. Gampang kan? Pabrik ini juga bikin es krim karakter loh. Dengan mesin cetak yang canggih ini, adonan es krim berbagai rasa dan warna disatukan sampai berbentuk karakter yang diinginkan. Es krim kemudian berbaris rapi deh. Es krimnya lagi dicelupin ke apaan tuh? Oh, ini kan lelehan coklat putih. Coklat putih ini menjadi lapisan luar untuk si es krimnya. Oh iya, karena coklat punya kandungan lemak yang tinggi. Saat bersentuhan dengan es krim yang dingin, lapisan coklat putihnya langsung mengeras tuh. Lapisan luar ini juga menjaga bentuk es krim biar tetap sempurna loh. Keseluruhan proses dari pencampuran dan pengemasan es krim di pabrik ini tidak bersentuhan langsung dengan manusia. Jadi dijamin es krimnya higienis. Gak cuma anak-anak, orang dewasa juga suka banget kok sama es krim. Apalagi es krim juga enak disantap bareng roti bakar kayak gini. Walaupun menjadi incaran saat cuaca panas, makan es krimnya gak boleh berlebihan ya. Pokoknya dalam satu hari jangan mengkonsumsi es krim lebih dari 300 kalori. Atau cukup satu es krim saja dalam sehari ya. Es krim enak, banyak rasa, cuma gope. Siapa beli, siapa beli? Widih, murah bener. Boleh dah, ayo beli satu dah es krimnya. Rasa stroberi ada kagak? Hah? Oga nggak jual po rasa terasi. Stroberi aja ya. Nih es krimnya. Emang ayo mintanya rasa stroberi. Bentar dah. Ini es krim apaan sih? Kok begini modelnya? Iya, udah meleleh gitu pak. Ayo jadi curiga nih. Kayaknya ada yang kagak beres. Enggak kok po. Pucung gabus. Pantes es krimnya begitu. Pengen yang buat sih. Udah Daniel, mending kita cari es krim yang pasti-pasti aja dah. Kamu sih Nyeng. Apes lagi dah. Teman-teman, bagaimana? Sudah melihat video tentang pembuatan es krim di pabriknya? Yuk kita diskusikan dan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa kegiatan produksi yang dilakukan di pabrik tersebut? Pertanyaan yang kedua, bahan baku apa yang digunakan untuk membuat barang tadi yang ada di video yang diproduksi oleh pabrik tersebut? Pertanyaan yang ketiga, apakah barang tersebut dapat kalian temui di lingkungan kalian dan di manakah kalian bisa membeli barang yang diproduksi pabrik tersebut? Kemudian yang keempat, pertanyaannya, apakah kalian sering mengonsumsi barang tersebut? Dan apa yang membuat kalian menyukai barang yang diproduksi pabrik tersebut? Pertanyaan yang kelima, apa yang dilakukan oleh pabrik tersebut
untuk membuat banyak orang membeli barang yang diproduksi tersebut? Silahkan jawab 5 pertanyaan tadi. Nah, setelah ini teman-teman menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bu Ella dan ditulis di buku tulis. Lalu kita diskusikan melalui Edmodo tentang video tadi dan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini teman-teman. Untuk tugas pada pertemuan berikutnya, teman-teman amati lingkungan sekitarmu ya. Kemudian catat kegiatan produksi yang ada di sekitarmu. Apa saja ya yang diproduksi oleh lingkungan sekitarmu atau tetangga-tetanggamu. Lalu bagaimana cara mendistribusikannya dan siapa saja konsumennya. Misalnya di lingkungan rumah Bu Ella ada yang memproduksi jamu. Nah, kemudian cara mendistribusikannya dengan sales jamu yang mendaftar ke perusahaan tersebut. Lalu yang mengkonsumsi adalah orang-orang tua di Solo Raya. Nah, itu contohnya teman-teman bisa catat di lingkungan sekitarmu ada produksi apa saja, bagaimana cara mendistribusikannya, dan siapa saja konsumennya. Nah, ini dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan dengan kegiatan yakni penilaian harian. Jadi, minggu depan kita ulangan. Mari kita menuju Edmodo dan mari kita saling mendiskusikan tentang video dan pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.